Saat ini kita akan kembali lagi perlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sudah bertemu dengan Ding Yue, lalu Ding Yue pada saat ini benar-benar menangis sementara Xiao Yan pada saat ini memeluk Ding Yue. Xiao Yan pada saat ini berusaha untuk menenangkan Ding Yue yang dodoakan, sementara itu dengan suara serak Ding Yue pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan, apakah mereka masih hidup? Xiao Yan pun sedikit tertegun ketika dihadapkan pada pertanyaan dari Ding Yue. Pertanyaan ini juga merupakan pertanyaan yang paling ingin diketahui oleh Xiao Yan pada saat ini. Pada saat yang sama pada saat ini ratu di belakang juga perlahan berbicara. Dirinya berkata bahwa lubang cacing itu bergejolak dan mustahil bagi siapapun untuk bertahan hidup. Ding Yue pun kembali menangis semakin keras setelah mendengar perkataan dari Yang Mulia Ratu. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini dengan lembut membelai Ding Yue dan perlahan berkata bahwa semua orang dapat dibangkitkan setelah kematian. Oleh karena itu Ding Yue jangan khawatir karena Xiao Yan akan membawa mereka kembali. Mendengar hal tersebut ratu pada saat ini segera menggelengkan kepalanya. Dirinya segera tersenyum sinis sebelum akhirnya bergumam pada dirinya sendiri. Dirinya berkata bahwa bocah ini baru saja mati dan dirinya benar-benar berani merencanakan hal seperti itu. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam dan masih terus menenangkan Ding Yue. Sang ratu pada saat ini segera memerintahkan ke Yun dan Liuer untuk menjaga saudara ke-9 dan membiarkan mereka beristirahat. Keduanya pun menganggukkan tangan sebelum akhirnya segera membawa Xiao Yan dan Ding Yue untuk keluar aula dan beristirahat. Singkat cerita Xiao Yan pada saat ini sedang beristirahat di sebuah kamar dengan pikirannya yang bingung dan kosong. Tepat ketika Xiao Yan sedang berpikir sebuah suara yang familiar segera menarik pikiran Xiao Yan. Suara ini bersumber dari Zhan Lao dan Zhan Lao pada saat ini segera meminta maaf kepada Xiao Yan. Begitu suara ini terdengar di telinga Xiao Yan sebuah pembuluh darah segera muncul di dahi Xiao Yan. Saat berikutnya dengan amarah Xiao Yan segera muncul di dalam pagoda pemurnian. Xiao Yan berusaha menahan amarahnya menatap ke arah Zhan Lao sebelum akhirnya segera berbicara dengan suara pelan. Xiao Yan berkata sebaiknya Zhan Lao pada saat ini memberi Xiao Yan penjelasan yang masuk akal. Mengapa Zhan Lao benar-benar tidak keluar untuk menyelamatkan Xiao Yan dan yang lainnya di saat-saat Xiao Yan hendak mati. Mendengar hal tersebut Zhan Lao menatap ke arah Xiao Yan yang marah dan hanya bisa tersenyum pahit. Zhan Lao berkata bahwa ini benar-benar sebuah dilema. Jika pagoda pemurnian digunakan kali ini konsekuensinya benar-benar akan menjadi bencana besar. Xiao Yan mengerutkan kening dan merasa tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Zhan Lao. Xiao Yan benar-benar tidak tahu apa yang pada saat ini ditakutkan oleh Zhan Lao. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Zhan Lao apa yang pada saat ini ditakutkan oleh Zhan Lao. Xiao Yan dan yang lainnya benar-benar mati di dalam turbulensi lubang cacing. Jika saja Xiao Yan tidak beruntung Xiao Yan pada saat ini benar-benar akan seterusnya menjadi mayat. Apakah pada saat ini aliansi Dou Xian benar-benar memang semenakutkan itu di mata Zhan Lao? Zhan Lao pun menggelengkan kepalanya berhadapan dengan Xiao Yan yang pada saat-saat ini marah-marah. Zhan Lao pada akhirnya segera menatap ke arah Xiao Yan dengan serius dan berkata jika dibandingkan dengan aliansi Dou Xian, ada orang yang puluhan ribu kali lebih menakutkan jika dibandingkan dengan mereka. Orang-orang ini juga sedang mencari pagoda pemurnian dan Zhan Lao benar-benar harus berhati-hati. Saat lubang cacing sedang bergejolak Zhan Lao sudah siap untuk segera mengambil tindakan, tetapi pada saat yang bersamaan Zhan Lao juga merasakan sesuatu yang buruk yang luput dari perhatian Zhan Lao. Jika saja Zhan Lao pada saat itu bertindak untuk membantu Xiao Yan maka dunia ini akan kembali terjerumus ke dalam bencana. Ketika Xiao Yan mendengar perkataan dari Zhan Lao kemarahan di mata Xiao Yan perlahan menghilang. Xiao Yan pada akhirnya segera bergumam dengan penuh kesedihan bahwa semua tim Fearless pada saat ini sudah mati. Pasangan Xiao Yan dan saudara-saudara Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah mati dan hati Xiao Yan serasa tertusuk 1000 pisau. Semua pikiran dan kenangan pada saat ini segera mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan. Air mata Xiao Yan tanpa sadar segera keluar dan Xiao Yan pada saat ini meraung di dalam tangis.
Sementara itu Zhan Lao pada saat ini diam dan membiarkan Xiao Yan mengungkapkan semua emosinya. Namun setelah beberapa saat Xiao Yan pada saat ini segera berhenti dan tidak berbicara lagi. Xiao Yan hanya memandang ke arah Zhan Lao sesaat sebelum akhirnya berbalik keluar dari pagoda pemurnian. Xiao Yan pada saat ini teringat dengan apa yang dikatakan oleh Yang Mulia sebelumnya. Tampaknya Xiao Yan benar-benar terlalu bergantung pada pagoda pemurnian. Oleh karena itu pada saat ini memutuskan bahwa Xiao Yan benar-benar harus berjuang sendirian. Bersamaan dengan Xiao Yan yang baru saja keluar dari pagoda pemurnian pada saat ini suara pintu diketuk segera terdengar di telinga Xiao Yan. Xiao Yan pun segera melangkah membuka pintu tanpa ekspresi dan melihat sosok Liu Er yang berada di depan. Liu Er pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan agar saudara ke-9 pada saat ini ikut dengannya berjalan-jalan. Pemandangan di kuil kuno ini benar-benar sangat damai dan saudara ke-9 harus melihat-lihat. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tanpa ekspresi. Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki banyak waktu untuk bersantai di sini. Xiao Yan memiliki banyak misi yang harus Xiao Yan selesaikan dan Xiao Yan berniat untuk menemui sang ratu. Xiao Yan pada akhirnya meminta kepada Liu Er agar Liu Er pada saat ini membawa Xiao Yan untuk menghadap langsung ke sang ratu. Mendengar hal tersebut Liu Er pun seketika sedikit terkejut, namun melihat keseriusan dari Xiao Yan ini pada akhirnya mengangguk. Pada akhirnya keduanya berjalan untuk menuju ke aula di mana sang ratu berada. Di tengah-tengah perjalanan Liu pada saat ini segera memperkenalkan Xiao Yan satu persatu mengenai pemandangan yang mereka lewati. Liu Er juga menceritakan mengenai keberadaan kuil kuno begitu juga dengan aliansi dosen yang berusaha untuk masuk. Liu Er juga menjelaskan bahwa kuil kuno ini telah diciptakan oleh seseorang yang sangat kuat di antara 3.000 alam, tetapi nama tersebut benar-benar tidak boleh disebutkan. Jika mereka menyebutkan permasalahan tersebut dan hal tersebut diketahui oleh sang ratu maka mereka akan dihukum. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Setelah itu lanjut berkata apakah yang dimaksud oleh saudara ke-6 adalah tentang Yang Mulia. Liu Er pun seketika menunjukkan isyarat kepada Xiao Yan untuk diam dan menutup mulutnya. Liu Er lanjut berkata agar saudara ke-9 pada saat ini jangan bermain-main dengan perkataan tersebut. Jika sang ratu mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh saudara ke-9 maka saudara ke-9 akan dihukum. Xiao Yan pada akhirnya tanpa daya kembali terdiam hingga pada akhirnya mereka pada saat ini sampai di sebuah aula. Begitu masuk ke dalam aula Xiao Yan pada saat ini hendak menyapa Yang Mulia Ratu. Namun Liu Er pada saat ini segera menarik Xiao Yan dan berkata bahwa Yang Mulia Ratu sedang merapikan aula ini. Tidak ada yang diizinkan untuk mengganggu Yang Mulia Ratu ketika dirinya membenahi aula. Oleh karena itu mereka pada saat ini hanya bisa menunggu sampai Yang Mulia Ratu selesai menata semua barang. Xiao Yan pun tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti apa yang baru saja dikatakan oleh Liu Er. Xiao Yan pada saat ini memandang banyak pelayan yang mengikuti instruksi yang dilontarkan oleh Yang Mulia Ratu. Banyak berkas yang pada saat ini sedang dilihat oleh Yang Mulia Ratu. Berkas-berkas yang dirasa tidak perlu pada saat ini segera dibakar sementara yang diperlukan segera ditaruh di lemari. Setelah beberapa saat menunggu Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak lagi memiliki kesabaran. Xiao Yan pada akhirnya segera bergegas maju dan hal tersebut membuat Liu Er pada saat ini terkejut. Namun Liu Er benar-benar tidak bisa menahan Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini langsung menangkupkan tangannya. Xiao Yan segera memanggil Yang Mulia Ratu dan Yang Mulia Ratu pada saat ini segera menoleh. Semua orang di pavilion juga pada saat ini segera menoleh ke arah Xiao Yan. Orang-orang yang mengatur pavilion semuanya memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan yang agak menakutkan. Mereka semua segera menundukkan kepala dan tidak berani menatap ke arah Yang Mulia Ratu. Liu Er juga menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara karena dirinya tahu betul temperamen dari sang ratu. Tepat ketika semua orang pada saat ini terdiam sang ratu pada akhirnya segera berbicara. Dengan ada lembut dan tidak ada sedikit pun kemarahan dirinya bertanya kepada Xiao Yan apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan Xiao Yan.
Xiao Yan pun memandang sang ratu dan berbicara dengan suara yang dalam bahwa Xiao Yan pada saat ini ingin menjadi yang mulia. Setelah suara Xiao Yan ini terdengar, semua orang di aula benar-benar melotot. Suasana hening di sini benar-benar suasana hening yang dipenuhi dengan kengerian. Bahkan suara nafas pada saat ini seolah-olah bisa terdengar oleh semua orang yang berada di aula. Liu Er juga pada saat ini benar-benar sangat terkejut dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Xiao Yan. Semua orang di aula ataupun di kuil kuno tentu tahu hubungan antara Yang Mulia dan Yang Muaratu. Oleh karena itu secara alami apa yang disebutkan oleh Xiao Yan ini dapat dikatakan Xiao Yan pada saat ini ingin menjadi pasangan dari Yang Mulia Ratu. Liu Er pada akhirnya berbisik kepada Xiao Yan, omong kosong apa yang pada saat ini saudara ke-9 bicarakan. Semua orang pada saat ini benar-benar merasa khawatir sang ratu akan meledak karena marah. Sang ratu pada akhirnya segera menyerahkan catatannya kepada pelayan yang berada di sampingnya dan menatap tajam ke arah Xiao Yan. Sang ratu pun segera mulai berbicara kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan seharusnya tahu tentang betapa sulitnya jalan ini. Xiao Yan akan menghadapi kesulitan yang belum pernah Xiao Yan alami sebelumnya. Mungkin itu membutuhkan pengorbanan nyawa Xiao Yan atau bahkan teman dekat dan kerabat di sekitar Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini apakah Xiao Yan benar-benar yakin dengan keputusan tersebut? Xiao Yan pada saat ini terdiam tanpa ekspresi sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak punya jalan kembali. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan hanya memiliki jalan keluar seperti itu. Mendengar hal tersebut sang ratu pun segera kembali berbicara kepada Xiao Yan bahwa kuil kuno akan selalu berdiri di belakang Xiao Yan. Apapun yang ingin Xiao Yan lakukan kuil kuno akan membantu Xiao Yan sepenuhnya. Jalan ini juga merupakan takdir Xiao Yan dan jalan yang harus Xiao Yan ambil. Oleh karena itu pada saat ini kuil kuno telah banyak mengumpulkan buku-buku kuno. Ini semua termasuk apa yang pada saat ini ingin diketahui oleh Xiao Yan. Ada juga banyak keterampilan dan teknik bertarung yang dapat diberikan untuk Xiao Yan latih. Setidaknya jika Xiao Yan tinggal di kuil kuno, Xiao Yan akan dapat berlatih dengan percaya diri. Xiao Yan tidak akan mendapatkan permasalahan apapun untuk saat ini. Dan yang paling penting adalah Xiao Yan dapat sepenuhnya mengabaikan ancaman dari aliansi Dou-Xian ketika Xiao Yan berlatih. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya berapa lamakah Xiao Yan perlu berlatih untuk tinggal di sini. Sang ratu pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa kuil kuno dapat membantu Xiao Yan mengumpulkan semua sumber daya yang Xiao Yan butuhkan. Tetapi berapa lama waktu Xiao Yan untuk berlatih semuanya tergantung oleh nasib Xiao Yan sendiri. Jika Xiao Yan bisa berlatih dengan cepat kemungkinan Xiao Yan akan membutuhkan waktu sekitar 1 juta tahun. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan bergumam bahwa ini terlalu lama. Xiao Yan benar-benar tidak bisa menunggu terlalu lama berdiam diri di sini. Dunia Xiao Yan dalam bahaya kehancuran dan teman-teman Xiao Yan sedang menunggunya. Waktu jutaan tahun ini benar-benar sangat lama dan Xiao Yan tidak bisa menunggu begitu lama. Xiao Yan pada saat ini butuh jalan pintas untuk menjadi lebih kuat dengan cepat. Xiao Yan harus melindungi dunianya dari pembantaian dan Xiao Yan juga harus membangkitkan kembali temannya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak peduli dengan hal lain dan hanya itu yang pada saat ini Xiao Yan inginkan. Mendengar hal tersebut sang ratu pun menganggukkan kepalanya dan berkata biarkan dirinya memikirkan jalan pintas untuk Xiao Yan. Sebaiknya Xiao Yan pada saat ini mengikuti sang ratu untuk membahas permasalahan ini. Pada akhirnya sang ratu segera pergi meninggalkan semua orang, begitu juga dengan Liu Er. Liu Er pada saat ini memiliki banyak spekulasi yang tidak terhitung jumlahnya di benaknya, namun pada akhirnya tampaknya tidak ada satupun spekulasi yang dapat dipastikan. Ini adalah pertama kalinya Liu Er melihat orang luar menyebut nama Yang Mulia di hadapan sang ratu. Terlebih lagi sang ratu juga tidak menunjukkan kemarahan dan hanya menampilkan senyum lembut di wajahnya. Ini benar-benar sesuatu yang belum pernah dilihat oleh Liu Er dan semua orang di aula. Sementara itu kembali ke Xiao Yan dan sang ratu yang pada saat ini sampai di sebuah ruangan.
Sang Ratu pada saat ini masih terus-menerus menggumamkan beberapa angka. Dirinya melihat beberapa sosok di depan paviliun memindahkan dan membuka laci kode yang disebutkan oleh Sang Ratu. Pada akhirnya dirinya segera mengeluarkan 3 lembar kertas yang pada saat ini digenggam di tangannya. Sang Ratu membuka 3 lembar kertas masing-masing dan masih ada beberapa karakter yang tidak dapat dipahami di dalamnya oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini melihat beberapa orang pekerja dengan leher dan tangan serta kaki yang dipasangi gelang berwarna hitam. Xiao Yan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata apakah mereka adalah orang-orang yang bersalah. Sang Ratu pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya berkata bahwa mereka pernah menjadi anggota dari aliansi Dosian, tetapi sekarang mereka telah menjadi tahanan dari kuil kuno dan Sang Ratu memanfaatkan mereka. Sang Ratu tidak ingin mengambil nyawa mereka dan mereka juga pada saat ini tidak dapat bunuh diri. Bukankah karena adanya perang tentu saja akan ada seorang tahanan? Xiao Yan pun sedikit menganggukkan kepala setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Sang Ratu. Xiao Yan berpikir bahwa ini adalah hal yang bijak yang dilakukan oleh Sang Ratu. Xiao Yan pada akhirnya merasakan keagungan dari Sang Ratu dan pada saat ini menatap ke arah Sang Ratu yang mulai kembali berbicara. Sang Ratu pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa dirinya telah mempertimbangkan 10.000 kemungkinan untuk Xiao Yan, tetapi dari semua kemungkinan yang ada pada saat ini hanya ada 3 kemungkinan yang sepertinya bisa dilakukan oleh Xiao Yan. 3 kemungkinan ini adalah kemungkinan yang memiliki persentase tertinggi dan Xiao Yan harus memilihnya. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya memandang dengan serius ke arah Sang Ratu. Xiao Yan segera lanjut berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini ingin mengetahui kemungkinan apa saja yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan. Sang Ratu pun mengangguk sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya akan menyebutkan kemungkinan yang pertama. Kemungkinan ini 1 berbanding 100.000 kemungkinan dan premis dari kemungkinan ini adalah bahwa Xiao Yan harus sangat berbakat dalam kultivasi. Xiao Yan telah memperoleh bagian tubuh dari Yang Mulia secara kebetulan dan Xiao Yan mampu dengan terampil menguasai pagoda pemurnian. Setelah itu Xiao Yan akan dapat mengikuti jalur pelatihan dari Yang Mulia selangkah demi selangkah. Persyaratan dari hal ini adalah bakat kultivasi Xiao Yan harus sangat kuat. Sementara itu kemungkinan yang kedua memiliki kemungkinan sukses 1 berbanding 10.000. Kemungkinan sukses ini sudah sangat tinggi dan persyaratannya juga adalah bakat kultivasi Xiao Yan harus sangat kuat. Xiao Yan juga harus memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Jalan ini mengharuskan Xiao Yan mencari tubuh yang mulia yang tersebar. Xiao Yan setidaknya harus mendapatkan 1/3 dari tubuh yang mulia sebelum akhirnya Xiao Yan pergi ke dunia bawah. Xiao Yan harus mendapatkan jantung dan tulang dari Yang Mulia dan dengan begitu Xiao Yan akan menjadi kuat. Tetapi meskipun begitu tentu saja Xiao Yan pasti membutuhkan banyak waktu untuk menemukan tubuh dari Yang Mulia yang lainnya. Xiao Yan pun merenung sejenak mendengar 2 kemungkinan yang baru saja disebutkan oleh Yang Mulia Ratu. Kemungkinan pertama sama mungkin lebih kecil kesuksesannya jika dibandingkan dengan kemungkinan kedua. Sang Ratu pada saat ini menyadari pemikiran Xiao Yan dan lanjut berkata bahwa kemungkinan pertama jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan kemungkinan kedua. Tetapi meskipun begitu tingkat bahaya dari kemungkinan pertama relatif lebih rendah. Semakin rendah tingkat keberhasilannya tentu saja akan semakin aman Xiao Yan menjalankan tugasnya. Tetapi jika dibandingkan dengan 2 kemungkinan pertama pada saat ini dirinya memiliki kemungkinan ketiga yang juga merupakan kemungkinan paling berbahaya. Sekali saja Xiao Yan gagal maka Xiao Yan benar-benar akan berada dalam bahaya. Xiao Yan pun sedikit mengangguk mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Sang Ratu. Sementara itu Sang Ratu pada saat ini segera menjelaskan bahwa metode yang ketiga ini adalah dengan menggunakan cara tercepat untuk menemukan mayat dari Yang Mulia, mencari serpihan tubuh Yang Mulia di ruang yang luas di 3000 alam ini tidak diragukan lagi setara dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Kuil kuno telah memiliki banyak informan yang tidak terhitung jumlahnya tetapi pada akhirnya benar-benar tidak mudah untuk menemukan serpihan tubuh Yang Mulia.
Oleh karena itu pada saat ini cara ketiga ini dapat dikatakan Xiao Yan harus mencari serpihan tubuh tersebut dari aliansi Dosian yang telah lama mengumpulkannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini secara alami menyadari apa yang dimaksud oleh Sang Ratu. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Sang Ratu bagaimana caranya Xiao Yan bisa langsung pergi ke aliansi Dosian untuk merampok mereka. Apakah pada saat ini mereka harus segera datang ke aliansi Dosian dan segera bertempur dengan aliansi Dosian untuk mendapatkan tubuh yang mulia? Mendengar hal tersebut Sang Mulia Ratu pada saat ini segera tersenyum. Sementara itu Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan khawatir kuil kuno tidak akan bisa mengalahkan Alisan dalam benturan langsung. Sang Ratu pun menganggukkan kepalanya dan tidak membantah apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Yang Mulia Ratu pada akhirnya lanjut menjelaskan bahwa aliansi Dosian adalah kekuatan super yang diciptakan oleh Yang Mulia sendiri. Di antara mereka ada paviliun Jiu Zong Tiansen yang kuat, namun setelah ada pertempuran hebat yang berlangsung kekuatan Yang Mulia juga telah menurun. Beberapa orang pada saat itu mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan. Semenjak saat itu pada akhirnya aliansi Dosian dikendalikan oleh kekuatan misterius. Jangankan kuil kuno untuk berhadapan dengan aliansi Dosian, bahkan jika kekuatan dunia bawah ditambahkan dengan adanya Ming Yue, mereka sepertinya benar-benar akan sangat sulit untuk berhadapan dengan aliansi Dosian. Namun sejujurnya bukan aliansi Dosian lah yang pada saat ini ditakuti oleh mereka, tetapi yang menjadi permasalahan adalah kekuatan misterius yang berada di balik aliansi Dosian. Meskipun Yang Mulia sebelumnya telah berhadapan dengan sosok tersebut tetapi pada akhirnya Yang Mulia juga berada dalam posisi yang dirugikan, Xiao Yan pun tampak sedikit terkejut dan tidak menyangka bahwa sebenarnya ada kekuatan yang lebih kuat di balik aliansi Dosian. Xiao Yan pada akhirnya segera bergumam bukankah jika begitu permasalahannya maka jika untuk mengambil tubuh dari Yang Mulia hal tersebut benar-benar sangat sulit. Yang Mulia pun mengangguk sementara Xiao Yan pada saat ini merenung sejenak. Pada akhirnya Xiao Yan berkata jika mereka tidak bisa merampoknya secara langsung mengapa mereka tidak mencurinya dengan rahasia. Yang Mulia Ratu pun tersenyum ringan dan mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Yang Mulia Ratu pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan perlu mengubah identitas Xiao Yan dan menyelinap ke dalam aliansi Dosian. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan benar-benar harus tetap waspada. Paviliun Jiu Zong Tiansen benar-benar merupakan penghalang besar bagi Xiao Yan. Dikatakan bahwa orang yang diam-diam dilatih di aliansi Dosian itu sangatlah kuat. Dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini bahkan Xiao Yan benar-benar mungkin tidak akan bisa bersaing dengan mereka. Jika Xiao Yan benar-benar tidak kompetitif di aliansi Dosian, maka Xiao Yan pada saat itu juga benar-benar akan dikeluarkan dengan sangat cepat. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini memiliki niat untuk menyelinap masuk ke dalam aliansi Dosian. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini sedikit bersungguh-sungguh Sang Ratu pada akhirnya kembali mulai berbicara kepada Xiao Yan. Sang Ratu berkata meskipun resikonya sangat tinggi kemungkinan keberhasilannya juga sangat tinggi. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun, artinya jika sekali saja Xiao Yan melakukan kesalahan maka Xiao Yan akan kehilangan semua kesempatannya. Xiao Yan pun merenung sejenak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Setelah itu Xiao Yan kembali memandang ke arah Yang Mulia Ratu dan lanjut berkata bahwa penampilan Xiao Yan telah diketahui oleh para pemimpin tertinggi aliansi Dosian. Selain itu aura Xiao Yan juga pada saat ini masih tetap sama. Oleh karena itu bagaimana caranya Xiao Yan bersembunyi di dalam aliansi Dosian tanpa cacat apapun? Yang Mulia Ratu pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan tidak perlu khawatir mengenai hal ini. Penampilan Xiao Yan bisa dirubah dan hanya aura yang sedikit merepotkan, tetapi itu bukanlah permasalahan besar. Ada banyak tahanan aliansi Dosian yang telah dikalahkan di kuil kuno. Selama Xiao Yan bisa menemukan seseorang dengan aura yang mirip dengan Xiao Yan maka Xiao Yan bisa menggunakannya.
Xiao Yan bisa menggunakan jiwanya sebagai penyamaran dan hal tersebut benar-benar sangat mudah. Dengan kemampuan kuil kuno bahkan seorang dogat tidak akan dapat mendeteksi Xiao Yan. Xiao Yan pun sedikit merenung sebelum akhirnya Xiao Yan segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan memilih metode dengan tingkat keberhasilan tertinggi. Mendengar hal tersebut sang ratu pun memandang ke arah Xiao Yan dengan sedikit terkejut. Senyum tipis juga pada akhirnya segera muncul di wajah sang ratu. Pada saat ini sang ratu seolah-olah telah kembali ke masa lalunya. Melihat sang ratu yang pada saat ini sepertinya sedang mengenang ekspresi Xiao Yan juga seketika membeku. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiao Yan kembali memandang ke arah sang ratu yang masih menatap ke arah Xiao Yan. Sang ratu pada saat ini segera bergumam bahwa Xiao Yan benar-benar sangat mirip dengannya. Xiao Yan pun seketika menggelengkan kepalanya saat mendengar hal ini. Xiao Yan pada akhirnya segera lanjut menjawab bahwa Yang Mulia memang sangat kuat, tetapi Xiao Yan pribadi berpikir bahwa dalam beberapa aspek Yang Mulia mungkin tidak sebaik Xiao Yan. Rekor Xiao Yan menyerap api putih hanya sekitar 1 bulan dan tidak mungkin bagi Yang Mulia untuk melampaui rekor tersebut. Mendengar hal tersebut Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit tertegun. Rona merah pada saat ini segera muncul di wajahnya yang cantik ketika dirinya melihat ke arah Xiao Yan. Ekspresi dengan sedikit kenakalan dalam ingatannya pada saat ini segera melonjak. Yang Mulia Ratu pada saat ini seolah-olah benar-benar sedang melihat bayangan dari Yang Mulia. Sikap yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan ini benar-benar sama persis dengan sikap yang ditampilkan oleh Yang Mulia pada saat itu. Namun sang ratu segera menekan emosinya dan berkata dengan serius kepada Xiao Yan agar Xiao Yan jangan melupakan identitas Xiao Yan pada saat ini. Xiao Yan adalah murid dari Yang Mulia Ratu oleh karena itu Xiao Yan harus tetap memperhatikan identitas tersebut. Xiao Yan pun mengangkat bahu ketika mendengar hal ini dan memandang ke arah Yang Mulia Ratu dengan serius. Xiao Yan juga pada akhirnya segera menjawab kepada Yang Mulia Ratu agar dirinya juga jangan lupa bahwa Yang Mulia Ratu adalah wanita Xiao Yan di kehidupan terakhir. Begitu Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini Yang Mulia Ratu pun tiba-tiba terkejut, seolah-olah dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan mengatakan kata-kata yang seperti itu. Xiao Yan juga awalnya mengira sang ratu akan marah tetapi tanpa diduga mata indah sang ratu pada saat ini bersinar. Dirinya segera memberi Xiao Yan kedipan mata dan bertanya memangnya mengapa? Apakah Xiao Yan pada saat ini masih ingin mengalaminya di kehidupan ini? Serangan balik keras dari sang ratu pada saat ini membuat Xiao Yan yang berada di atas angin sebelumnya dikalahkan. Xiao Yan merasa tenggorokannya kering sebelum akhirnya berdeham perlahan. Xiao Yan pada akhirnya segera mengalihkan topik pembicaraannya dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus berhenti bercanda. Xiao Yan pada saat ini ingin tahu kapankah rencana ini bisa dimulai. Yang Mulia Ratu pun tersenyum memandang Xiao Yan yang pada saat ini terlihat sedikit malu. Setelah itu dirinya berkata bahwa semuanya akan bisa dilakukan sesegera mungkin. Xiao Yan pun mengangkat alisnya dan memandang ke arah Yang Mulia Ratu dengan ekspresi serius. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah Yang Mulia Ratu pada saat ini tidak bercanda. Yang Mulia Ratu pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa selama Xiao Yan memikirkannya dan memastikannya maka rencana itu akan segera bisa dijalankan. Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki banyak waktu dan Xiao Yan benar-benar harus memanfaatkan setiap menit dan detik yang tersisa. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan menghela nafas tetapi pada saat ini Xiao Yan segera teringat sesuatu. Xiao Yan berpikir bahwa kehidupan dan kematian mitra tim Fearless pada saat ini masih belum diketahui. Selain itu Xiao Yan juga telah mengetahui dari Bincan bahwa alam Dewa Darah sedang menyerang ke benua Dodi. Meskipun Xiao Yan tidak dapat memastikan berita itu benar atau tidak tetapi setidaknya lebih baik bagi Xiao Yan untuk sampai ke benua Dodi terlebih dahulu. Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus segera pergi ke benua Dodi dan memeriksa keadaannya. Xiao Yan juga harus menyelamatkan Hua Buyu dan Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan giginya. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Yang Mulia Ratu bahwa sebelum rencana itu dilaksanakan Xiao Yan memiliki dua hal yang sangat mendesak.
Xiao Yan harus menyelesaikan dua hal ini sebelum menyelinap ke aliansi Dou-Xian. Sang ratu pun segera berkata bahwa Xiao Yan bisa menyebutkan apa yang pada saat ini ingin Xiao Yan katakan. Kuil kuno akan selalu melakukan yang terbaik untuk memuaskan Xiao Yan. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan tanpa banyak basa-basi segera berkata bahwa alam Xiao Yan mungkin dalam bahaya kehancuran pada saat ini. Selain itu teman Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar membutuhkan bantuan Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan sekarang harus segera pergi ke alamnya untuk melihat alam Xiao Yan dan membantu temannya. Mendengar hal tersebut sang ratu pun segera menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya sedikit merenung. Setelah itu sang ratu lanjut berkata bahwa dirinya pada saat ini memang memiliki rencana. Jika Xiao Yan sekarang bertekad untuk memilih kemungkinan ketiga maka Xiao Yan pada saat ini harus mengubah identitas Xiao Yan karena hanya dengan melakukan hal tersebut para pejabat tinggi internal dari aliansi Dou-Xian tidak akan mengenali Xiao Yan. Setelah Xiao Yan merubah penampilannya dan Xiao Yan pergi menuju ke alamnya, aliansi Dou-Xian juga tidak akan mengenali keberadaan dari Xiao Yan. Dengan begitu maka Xiao Yan benar-benar akan bisa pergi dengan selamat dan bisa mengurusi semua permasalahan Xiao Yan dengan tenang. Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu ini memang benar. Yang Mulia Ratu pun segera menambahkan bahwa sebelum rencana ini diluncurkan semua jejak Xiao Yan benar-benar harus dihapus dengan bersih. Hal itu termasuk gadis kecil yang bersama dengan Xiao Yan serta dua aura di dalam cincin Xiao Yan, terkecuali dari kuil kuno tidak ada yang boleh mengetahui rahasia dari Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan menyadari resiko dari semua ini. Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus rela membuang semua hubungannya dengan orang-orang terdekat Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus berjalan sendiri dan berusaha sendiri tanpa bantuan siapapun. Lalu Xiao Yan pada akhirnya benar-benar bertekad dan memutuskan untuk segera melakukan rencana tersebut. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini diperintahkan untuk kembali mempersiapkan semuanya begitu juga dengan Yang Mulia Ratu Sang Duta La Segar.